Oke, mungkin bisa saya mulai sekarang ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Sebelumnya saya mau tanya, kelas ini termasuk RPL juga ya? Iya, termasuk RPL juga, Ibu. Oke, jadwalnya enggak bentrok kan ya? Enggak. Oke. Kalau gitu langsung saja. Oke. Sudah kelihatan slide saya? Sudah, Bu. Sudah. Yang besar apa yang kecil? Yang besar, Bu. Oke. Oke, hari ini saya jadi kecil ya. Betul, Bu, jadi kecil. Ya, Bu, jadi Bentar. kecil. Karena saya pakai 2 layar, jadi zoom-nya bingung. Dia nge-switch. Yang ini. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Gitu ya. Kebetulan Statok ini tim teachingnya kompak sekali, jadi dijadikan satu kelas gitu ya, biar semua dapat materi yang sama. Nah, kemarin sudah dapat materi estimasi ya dari Bu Lisda. Iya, Bu. Oke, minggu ini, hari ini dan hari Kamis, insya Allah nanti dengan saya, kita akan membahas lebih detail lagi tentang uji hipotesa. Nah, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan uji hipotesa. Nah, di uji hipotesa sendiri nanti itu ada beberapa materi. Di sini kalau saya apa ya? Ini ada 6 materi. Ada hipotesa, nanti kita akan belajar hipotesa itu apa. Ada hipotesa 0, ada hipotesa alternatif. Kemudian ada uji satu sisi dan uji dua sisi. Ada uji single mean dan ada uji untuk dua mean. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian hari Kamis, insya Allah kita akan masuk ke uji variasi, uji kesesuaian, dan uji kebebasan. Nah, semoga saya bisa menjelaskannya dengan singkat gitu ya. Jadi enggak banyak bertele-tele ya. Semoga kalian bisa cepat paham, terus nanti bisa langsung ke latihan soalnya. Nah, konsep dasar hipotesis statistik. Istilah hipotesa itu sebenarnya istilah yang umum sekali, apalagi kalau di dunia penelitian gitu ya. Kira-kira menurut kalian hipotesa itu apa sih? Dugaan, Bu. Dugaan? Sementara. Apa? Dugaan sementara. Iya, dugaan sementara. Dugaan sementara, terus? Dugaan sementara dari apa? Dari eksperimen, Bu. Dari Biasanya. dari eksperimen yang dilakukan gitu ya, eksperimen statistik yang dilakukan. Jadi ketika kita mau melakukan eksperimen, misal kalian mau praktikum fisika rekayasa gitu ya, mau praktikum apa nih, misal praktikum getaran gitu. Nah, biasanya kan di awal itu ditentukan dulu hipotesanya. Kalian membuat hipotesa, oh ternyata frekuensi dari kolom, misalnya pakai Garputala itu ya, itu dipengaruhi oleh faktor A, B, C, D gitu ya. Kalian menduga hal tersebut. Nah, itu berarti kalian sudah melakukan hipotesa. Jadi misal kalau di sini gini, misalkan saya punya populasi. Ini adalah populasinya. Kemudian untuk mengetahui karakteristik dari populasi ini kan kita lakukan eksperimental gitu ya. Kalau populasinya besar maka kita akan ambil
samplingnya. Kita ambil samplingnya. Oke, misalkan saya mau melihat berapa sih rata-rata nilai matematika dari anak kelas 12 di suatu SMA gitu. SMA A misal. Nah, misalkan populasi di sana di SMA itu adalah 100 lebih banyak misal, ada 500 siswa kelas 11. Maka kita ambil sampelnya. Kita ambil sebagian dari siswa tersebut secara acak. Misal kita ambil 50 sampelnya. Kemudian sampel itu yang kita tanya gitu ya, berapa sih nilai matematikamu? Nah, sebelum kalian melakukan eksperimental yang nanya-nanya berapa nilai matematikanya itu, maka kalian menduga dulu. Oh, saya menduga kira-kira rata-rata nilai matematika di SMA X untuk kelas 11 itu adalah 8,5. Itu dugaan kalian. Berarti kalian sudah membuat hipotesa. Nah, jadi betul seperti apa yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi bahwa hipotesa itu adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan lewat uji. Seperti itu. Lewat uji atau lewat eksperimental. Jadi hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu hal yang harus diuji kebenarannya. Karena tadi sifatnya masih dugaan gitu ya. Dugaan itu kan bisa benar, bisa salah. Itu kenapa dugaan yang kita punya tadi itu harus kita uji. Kita uji ini benar nggak ya, dugaanku ini benar nggak ya? Benar nggak sih rata-rata nilai matematika di SMA X untuk kelas 11 itu adalah 8,5. Nah, itu perlu diuji. Jadi, kalau saya punya hipotesis tadi, maka hipotesis saya itu perlu dibuktikan atau diuji. Pembuktiannya lewat apa? Pembuktiannya adalah lewat penelitian. Penelitian ini siapa yang diteliti gitu ya? Yang diteliti adalah populasi. Dari populasi itu kita ambil sampelnya, dan kita harus pastikan sampel yang kita ambil tersebut sudah mewakili populasi yang akan kita teliti. Setelah itu, setelah kita ambil sampel, kita lakukan eksperimental, maka kita melakukan uji hipotesa. Nah, nanti kalian akan dikenalkan dengan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Ada yang namanya alfa, ada yang namanya beta. Kemudian ada step setelah kita tahu apa itu kesalahan alfa dan kesalahan beta, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Selanjutnya nanti akan coba saya jelaskan step-step untuk pengujian hipotesa itu seperti apa. Nah, dari hasil pengujian hipotesa nanti itu, step terakhirnya adalah kita akan membandingkan. Di sini kita akan pakai lagi tabel Z dan tabel T. Harusnya sudah dapat ya? Sudah kan ya tabel Z dan tabel T? Sudah, Bu. Sudah, berarti nggak paham ya? Sudah, Bu. Nanti di sini kita akan pakai yang sama. Kita akan pakai tabel Z dan kita akan pakai tabel T, tergantung dengan jumlah sampelnya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan sebaiknya ada dugaan-dugaan tentang karakteristik dari populasi yang diteliti. Nah, dugaan itu yang kita sebut sebagai hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik, jadi di sini saya punya problem, kemudian dari problem itu kita hipotesa, kita buat hipotesanya. Nah, hipotesa itu biasa ada dua. Dalam melakukan hipotesa itu ada dua. Ada null hipotesis dan hipotesa alternatif. Ada hipotesis null, ada hipotesis alternatif. Hipotesis null ini biasanya hipotesis yang digunakan untuk kemudian dibuktikan kesalahannya melalui uji
statistik. Sedangkan hipotesis alternatif itu hipotesis yang berbeda dari yang digunakan. Artinya dia yang berbeda dari hipotesis nol. Nah, contohnya begini. Saya kembali lagi ke contoh siswa SMA tadi ya. Saya mau lihat berapa sih rata-rata nilai siswa SMA. Rata-rata nilai matematika di suatu SMA gitu ya. Nah, maka hipotesis nol yang saya buat adalah bahwa rata-rata nilai matematika di SMA X untuk kelas 11 adalah 8,5. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis alternatifnya, saya bisa buat begini. Rata-rata nilai matematika di SMA X untuk kelas 11 tidak sama dengan 8,5. Itu hipotesis alternatifnya. Atau bisa juga alternatifnya saya buat begini. Rata-rata nilai matematika untuk siswa kelas 11 di SMA X lebih dari 8,5. Bisa juga begini, rata-rata nilai matematika di SMA X kurang dari 8,5. Bisa dipahami? Kalau yang nggak berisik, silahkan di-on-kan aja mikrofonnya. Bisa, Bu, bisa. Oke. Ya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Silakan. Bu, apa hipotesis itu hanya sekedar apa ya? Kayak istilahnya kayak opini gitu. Apakah nggak didasarkan oleh sesuatu tertentu? Oke, apakah hipotesis itu hanya opini saja atau didasarkan oleh sesuatu? Biasanya begini, Mas. Kalau saya melakukan, misal kita melakukan riset yang benar-benar kita terjun langsung di riset, biasanya akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kita bisa dari sana kita tarik hipotesa kita seperti apa. Kayak gitu. Misalkan pertimbangannya apa? Anggaplah kalian praktikum gitu ya. Apa yang kalian jadikan pertimbangan? Teori. Dari teori itu bisa kalian gunakan untuk membuat hipotesa. Begitu juga untuk cabang ilmu yang lain. Jadi tergantung dengan teori-teori yang berlaku di sana. Atau bisa juga dari eksperimental sebelumnya. Itu juga bisa dijadikan acuan dalam menguji hipotesa. Contoh lainnya lagi begini. Kadang kalau misal kita beli barang nih, misal beli apa ya? Beli pompa gitu. Nah, dia kan punya lifetime ya. Melalui serangkaian eksperimental yang sudah dilakukan oleh pabrik, dia bilang lifetime-nya itu 5 tahun. Tapi kita mau melakukan pengujian lagi, kita nggak percaya. Kita mau melakukan pengujian lagi untuk menguji lifetime si pompa itu. Maka nul hipotesisnya bisa kita ambil bahwa lifetime pompa ini adalah 5 tahun. Nah, berarti kan berdasarkan eksperimental yang dilakukan sebelumnya oleh pabrikan, gitu ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Menjawab, Bu, menjawab. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini nul hipotesis atau H0 itu biasanya berstatus netral dan akan dibuktikan kesalahannya melalui pengujian statistik. Nilai H0 dipertahankan sampai ada cukup pembuktian melalui eksperimental atau uji statistik yang membuktikan bahwa H1 dapat diterima dan H0 dapat diterima. Jadi di sini kita kan tadi punya H0 dan kita punya H1. Selama kita melakukan eksperimental, maka kita anggap H0 dulu yang benar. Sampai akhirnya nanti hasil eksperimental ini dia menunjukkan bahwa H0 ini salah. Atau H0 itu ditolak. Bahasanya itu ditolak kalau di statistik.
bahwa H0 itu ditolak. Artinya kalau kita menolak H0, maka kita menerima H1. Begitu juga kalau kita menolak H1, maka artinya kita menerima H0. Nah, itu diuji hipotesa. Ini contoh lagi nih. Misalkan di industri pompa, contohnya kebetulan pas pompa lagi, dia membuat 100 pompa per hari. Seorang engineer ingin mengetahui berapa perbandingan jumlah pompa yang rusak dengan jumlah pompa yang diuji. Dia menduga ada 10 pompa yang rusak dari 100. Ada 10 yang rusak dari 100. Maka dia buat hipotesisnya. Hipotesis nolnya itu berdasarkan dugaan dia bahwa probabilitas pompa yang rusak itu adalah 0,1. H1-nya, hipotesis alternatifnya, bilang bahwa probabilitas pompa yang rusak itu lebih dari H1. Lebih dari 0,1, maaf, ini harusnya 0,1 bukan 0,01. Ini 0,1 ya. Lebih dari 0,1. Nah, padahal bisa juga ya nanti P itu bisa jadi kurang dari 0,1. Bisa begitu juga kan ya? Nah, nanti makanya kita akan lihat ada yang namanya pengujian satu sisi dan ada yang namanya pengujian dua sisi. Next slide. Oke. Kemudian tadi kan kita uji. Dalam uji hipotesa itu kita uji H0 jika eksperimental ya meyakinkan bukti-bukti cukup untuk menolak H0, artinya kita menerima H1 gitu ya. Tapi kadang terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, kita akan menerima H0 atau menolak H0 gitu. Nah, kesalahan itu yang disebutkan tadi ada dua tipe, ada kesalahan tipe 1, ada kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 atau alfa dan kesalahan tipe 2 atau beta. Jadi ini bacanya begini. Kalau misal keadaan sebenarnya itu H0 benar, maka kita menerima H0. Berarti keputusan kita, kesimpulan kita benar gitu ya. Tapi kalau misalkan H0 itu salah, tapi kesimpulan kita menerima H0, maka itu disebut sebagai kesalahan tipe 1 atau alfa. Alfa ini nanti selanjutnya disebut sebagai tingkat keyakinan. Kemudian bisa juga ketika H0 itu benar, tapi kita menolak, oh H0 ini salah. Maka itu disebut kesalahan tipe 2 atau beta. Kalau H0 salah, dia ditolak, memang benar kesimpulannya gitu ya. Nah, itu ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Itu maksudnya. Kemudian tadi sempat saya singgung ada yang namanya pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Di sini misalnya begini, kalau one tail ini yang bagian kiri ya. Misalkan H0 saya bilang mu itu kurang dari sama dengan X. Bahwa mu itu adalah kurang dari sama dengan X. Dan HA, hipotesa alternatifnya bilang mu itu adalah lebih dari sama dengan X. Nah, maka kita akan menguji di satu sisi saja. Jadi kalau di tabel Z dan tabel T itu kan ada ekor-ekornya itu ya. Kalau kita menguji satu tail saja itu biasanya dia cuma hipotesa alternatifnya
mu kurang dari X. Atau bisa juga mu, oh salah, ini mu lebih dari X. Yang ini mu kurang dari X. Kalau model hipotesanya yang kayak gini, bahwa mu tidak sama dengan X, maka itu dua sisi. Uji dua sisi. Contoh lagi begini, kalau misalkan tadi rata-rata, balik lagi ke contoh yang rata-rata nilai matematika siswa itu ya. Hipotesa 0 saya kan mu sama dengan 8,5. Ini H0. Saya bisa juga buat H1 atau HA. Di sini dia bilang HA. Ini maksudnya alternatif sama kayak H1. Saya bilang H1, mu atau rata-rata nilai matematikanya itu tidak sama dengan 8,5. Maka pengujian yang saya lakukan ini adalah pengujian dua sisi. Kenapa saya bilang kenapa disebut dua sisi gitu ya? Kalau dia bilang kurang dari 8,5, artinya ada dua kemungkinan. Dia ada kemungkinan lebih dari 8,5 atau kurang dari 8,5. Makanya dibilang dua sisi. Kalau case-nya hipotesa saya begini, H0-nya sama dengan 8,5. Kemudian H1-nya, saya membuat hipotesa H1-nya mu itu lebih dari 8,5. Maka hipotesa saya ini adalah hipotesa satu sisi. Oke. Kalau nanti misalkan kita kan akan main-main confidence level itu ya, atau alpha itu tadi, atau tingkat kepercayaan itu tadi. Kalau misalnya kita melakukan eksperimental dengan tingkat kepercayaan alpha sama dengan 0,05 misal. Kalau uji kita satu sisi yang kayak ini, nanti kita pakai nilai Z-nya itu untuk nilai Z-nya juga untuk 0,05. Saya lupa berapa nilai Z untuk 0,05, nanti dibuka sendiri di tabel ya. Di tabel. Iya, Bu. Kalau misalkan saya lakukan uji dua sisi, case-nya adalah yang ini, maka alfanya ini setengahnya. Z-nya itu adalah untuk 0,025. 0,025 untuk yang ini dan 0,025 untuk yang ini. Kalau satu sisi langsung 0,5 di sini semua. 0,05 maaf. Ini juga 0,05. Tapi kalau yang di sini ini 0,025. 0,025. Begitu. Itu pengujian satu sisi dan dua sisi. Ini ada contoh juga. Misalkan berat siswa laki-laki di suatu sekolah adalah 68 kg dengan standar deviasi 3,6. Jumlah sampel yang digunakan adalah 36, maka kita bisa membuat hipotesa seperti ini. Bahwa H0 itu hipotesa 0-nya rata-ratanya itu 65. Hipotesa satunya bisa bilang rata-ratanya itu tidak sama dengan 65. Tidak sama dengan 65 berarti bisa kurang dari 65, 67 ini ya. Atau lebih dari kok 65, 68 maaf. Atau lebih dari 68, 69. Artinya kalau sudah lebih dari 69 misal gitu, artinya kita menolak hipotesa pertama. Hipotesa 0-nya. Nah, probabilitas terjadinya error tipe 1, probabilitas terjadinya error tipe 1
error tipe 1 itu tadi apa? Kita kembali, error tipe 1 kita bilang bahwa H0 itu ternyata salah, tapi kita terima. Itu error tipe 1. Probabilitas terjadinya error tipe 1 itu adalah masing-masing untuk probabilitas ketika rata-ratanya kurang dari 67 ditambah dengan ketika rata-ratanya lebih dari 69. Makanya di sini alfanya pun dibagi 2. Ini seperti yang saya coba terangkan tadi. Jadi kalau misalnya dua sisi, kalau kita punya nilai alfa 0,05, kalau pengujinya dua sisi, maka dia dibagi 2. Jadi ketika kita mau lihat di tabel Z-nya, kita juga bagi 2 alfanya. Itu. Oke. Nah, untuk menyelesaikan yang ini tadi kita mau hitung berapa alfanya, ya. Maka kita harus hitung dulu dengan menggunakan persamaan. Ini persamaannya, kita harus lihat dulu ukuran sampelnya, berapa ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya itu N lebih dari 30, maka kita pakai distribusi student T. Pakai tabel T. Kalau ukuran sampelnya besar, N lebih dari 30, maka kita pakai tabel Z. Nah, di sini kita hitung. Dengan menggunakan rumus ini, kita masukkan Z1 itu untuk yang berat badannya kurang dari 67. Nilai Z1-nya minus 22, minus 2,22, maaf. Nilai Z2 ini adalah untuk yang berat badannya lebih dari 69. Z2-nya sama, 2,22. Maka alfanya adalah gabungan dari kedua ini. Ketemunya adalah 0,0950. Ini nanti dibuka lagi di tabel Z-nya. Jadi sebesar 9,5% dari 36 sampel yang kita ambil itu menolak rata-rata 68 kg. Walaupun kenyataannya ini benar. Tadi kan alfa kesalahan tipe 1 itu kalau kita menolak hipotesanya padahal salah gitu ya. Iya ya? Oh, H0-nya salah padahal kita menerima. Oke. Tuh alfa. Confidence level-nya ini ada contoh soal lagi. Oh iya. Kok berhenti? Buatlah hipotesa untuk soal berikut dan tentukan apakah diperlukan one tail test atau two tail test. Coba yang pertama, siapa yang membuat hipotesa? Terserah. Saya tunjuk atau mau maju sendiri? Atau mau menawarkan diri? Oke, saya tunjuk. Koirul Romadoni. Silakan Mas, yang A. Kira-kira hipotesanya seperti apa? Halo, Mas Koirul? Ada di tempatkah? Nggak ada ini kayaknya. Oke, yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang A. Kalau yang A, yang diperlukan itu one tail, Bu. Soalnya dia menyatakan di situ sebuah pabrik susu menyebutkan bahwa
jumlah kadar lemak dalam setiap gelas penyajian susunya tidak lebih dari 1,6 gram, berarti hipotesanya itu dia kurang dari. Terus bisa aja saya melakukan hipotesis lain itu bisa lebih dari. Jadi pakai uji satu sisi. Oke. Kalau yang kedua? Kedua, seorang pengamat Dapat mengklaim bahwa setiap keluarga memiliki lebih dari 3 sepeda motor. one type just juga. Tuh. Tergantung hipotesanya. Kalau Iya saya, sih. ya. Tadi ada cewek yang sempat bersuara, siapa ya? Itu saya, Bu, bukan perempuan. Oh, iya. Maaf. Iya, Bu. Kalau yang B itu, tadi kan dibilang tergantung hipotesa yang dibuat gitu ya. Misal yang B, kita bilang seorang pengamat transportasi dapat mengklaim bahwa setiap keluarga memiliki lebih dari 3 sepeda motor. Kalau saya buat hipotesanya H0 sama dengan 3 sepeda motor, maka saya buat H1 bahwa rata-ratanya itu tidak sama dengan 3, maka saya butuh uji 2 sisi. Kalau saya buat 2 sisi. Kalau saya buat H0-nya 3, kemudian H1-nya kurang dari 3, maka saya butuh uji 1 sisi. Kayak gitu. Jadi tergantung dengan hipotesa yang dibuat. Selanjutnya ini langkah untuk pengujian hipotesa. Jadi yang pertama harus kalian tentukan dulu nilai H0 dan H1-nya. Tentukan dulu H0 dan H1-nya. Kemudian tentukan nilai tingkat kepercayaannya. Kalian ingin menguji dengan tingkat kepercayaan berapa persen. Kemudian tentukan daerah kritis berdasarkan alfa. Hitung nilai T hitung atau Z hitung. Bandingkan T hitung dan T hitung atau Z hitung dengan T tabel atau Z tabel. Kemudian dari sana kita bisa tentukan dia ditolak atau diterima. Nanti akan ada contoh soal. Semoga bisa memahami langkah-langkah dalam pengujian hipotesa gitu ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke contoh soal, saya tambah sedikit ini untuk pengujian 1 mean dan 2 mean. Maksudnya begini, kalau pengujian 1 mean, itu contoh-contoh yang sebelumnya tadi, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, itu dia pengujian 1 mean. Maksudnya apa? Rata-ratanya itu hanya 1. Dia dilakukan di satu populasi saja, sehingga rata-ratanya hanya 1. Dia punya single value untuk meannya. Maka persamaan yang digunakan sama. Ini sama seperti yang di atas tadi. Pakai ini. Tapi bisa juga kita nanti ada case di mana kita menguji untuk 2 populasi. Kemudian akhirnya kita punya 2 rata-rata. Sehingga bagaimana menarik kesimpulannya gitu ya. Nanti kita akan lihat di pengujian 2 mean. Ini contoh soal dulu untuk yang pengujian 1 mean. Jadi di sini kalau kita lihat yang pertama, ujilah hipotesis bahwa hasil rata-rata keseluruhan per hari dari suatu pabrik adalah 880 ton. 880 ton ini apa? Rata-ratanya berarti ya, miannya. Dengan, X-barnya. X-barnya gitu. Dengan alternatif bahwa rata-rata lebih besar atau lebih kecil dari 880 ton per hari. Lebih besar atau lebih kecil dari 880 ton per hari. Berarti X-bar tidak sama dengan 880. Dari sini kita bisa buat
hipotesa H0 bahwa rata-ratanya itu sama dengan 880 dan hipotesa alternatifnya rata-ratanya itu tidak sama dengan 880. Kan dia bilang lebih besar atau lebih kecil. Berarti kita butuh dua sisi. Kemudian suatu sampel yang didapatkan pada 50 kali pengukuran. Berarti N-nya adalah 50. Kalau N-nya 50 berarti kita pakai distribusi Z. Jadi kan ada Z, ada T gitu ya. T itu dipakai ketika nilai N-nya itu kurang dari 30. Kalau Z dipakai ketika lebih dari 30. Oh, maaf ini bukan X bar, ini nilai hipotesa kita. Biasanya disimbolkan dengan mu dia. Mu nolnya. Kemudian ternyata hasil rata-rata perharinya ini baru yang X barnya. Hasil rata-rata perharinya adalah 875 ton dengan standar deviasi 21 ton. Gunakan alfa, tingkat kepercayaannya 5%. Coba kita lihat dulu langsung ke jawabannya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita melakukan uji dua sisi. Kalau misalkan nilai Z-nya, Z yang kita hitung itu berada di luar batas ini dan ini tadi yang disebut sebagai batas kritis tadi, maka hipotesisnya ditolak. Hipotesis nolnya ditolak. Nah, coba saya urutkan berdasarkan step tadi gitu ya. Pertama kita tentukan dulu bagaimana hipotesanya. Kemudian kita tentukan dulu, maka dari sini kita bisa tentukan juga, oke, dari ini kita pakai uji dua sisi. Setelah itu kita harus tahu berapa confidence level yang kita inginkan. Kita mau confidence levelnya 5%. Karena ini dua sisi, maka kita pakai Z yang 0,25, 0,025. Dan kita dapat Z-nya itu adalah 1,96. 1,96 ini adalah kritisnya, angka kritisnya. Minus 1,96 atau 96. Artinya kalau nanti saya akan hitung lagi nilai Z-nya dengan rumus Z hitung tadi. Kalau nilai Z-nya itu ada di antara minus 1,96 dan 1,96 di tengah-tengah sini, maka H0 saya diterima. Kalau Z-nya ada di luar, di sini, atau di sini, maka H0 saya ditolak. Oke, ini adalah angka kritis. H0 diterima apabila nilai Z-nya berkisar antara ini. Selanjutnya kita cari Z hitungnya. X barnya adalah X rata-ratanya. Tadi dari pengujian didapatkan rata-ratanya adalah 875. Dikurangi mu 0 ini adalah hipotesa kita, 880 dibagi standar deviasi per akar 50 ini jumlah sampelnya tadi. Maka kita peroleh nilai Z hitungnya itu adalah minus 3,03. Artinya dia letaknya di sini kan ya? Kalau letaknya di sini, maka H0 kita ditolak. Jadi kita berdasarkan hasil pengujian ini kita menolak H0. Kesimpulannya hasil rata-rata per hari tidak sama dengan 880 ton. Kalau kita menolak H0 berarti kita menerima HA atau H1 hipotesa alternatifnya.
Sampai sini bingung atau paham? Prosesnya dulu deh. Proses perhitungannya bingung atau paham? Oh, paham Bu. Paham. Bu, paham. Gampang ya? Ya, Bu. Tapi gini Bu, saya tadi untuk contoh soal ini saya paham sama cara dapetinnya, perhitungannya semua. Cuma untuk yang penjelasan awal-awalnya itu H0 sama HA-nya itu Bu, saya kurang paham. Jadi Oh, kenapa H0-nya 880, HA-nya mu kurang dari tidak sama dengan 880 gitu tah? iya, tapi yang di slide awal-awal Bu. Oh, di definisi. Iya, kalau ini saya paham sudah. Ya wes, yang penting itu gini, sebenarnya definisi itu kadang memang membingungkan, Mas. Makanya di sini saya banyak nempel contoh soal. Harapannya kalau kalian nggak ngerti definisinya yang agak ruwet itu, lebih baik yang penting kalian tahu maksudnya begini. Oh iya, Bu. Gitu. Iya, Bu. Oke. Itu yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Bu, permisi Bu, mau tanya. Silakan. Bu, semisal Z hitungnya tadi itu pas di 1,96 gitu gimana Bu? Iya, pas di 1,96. Itu kasus yang jarang sekali terjadi sebenarnya. Kalau seperti itu, misalkan di real case-nya seperti itu, pas, maka yang saya lakukan adalah coba ditambah jumlah samplingnya. Sebenarnya kalau jenengan bilang Z-nya pas di 1,96, saya tidak bisa memutuskan dia itu kita akan menolak H0 atau menerima H0. Itu kenapa jumlah samplingnya mungkin yang bisa ditambah untuk lebih detail melihat populasi itu sampai kita bisa tentukan. Baik Bu. Oke? Ya, terima kasih. Oke, contoh yang kedua. Jika suatu jenis pupuk yang disebarkan pada tanaman padi dikatakan akan menaikkan hasil panen rata-rata 5 kW per hektar. Berarti ini adalah mu nolnya. Suatu sampel random dengan 9 hektar sawah memberikan panen rata-rata 4 kuintal lebih banyak dari rata-rata panen sebelumnya. Menggunakan pupuk tersebut dengan deviasi standar 1 kuintal. Ini taunya. Apakah cukup alasan untuk menerima pernyataan bahwa ada kenaikan rata-rata 5 kW per hektar? Berarti ini 4 kW ini adalah X bar-nya gitu ya. 9 HA ini adalah N-nya. Dengan confidence level alpha itu 0,05. Maka yang kita lakukan adalah kita buat ininya dulu. Kita buat hipotesanya dulu. Mu 5 kuintal. Kita kan akan menguji rata-ratanya bisa 5 kuintal per hektar gitu ya. Hipotesa alternatifnya dia tidak sama dengan 5 kuintal. Dengan confidence level 0,05. Karena tadi jumlah sampelnya adalah 9, maka kita di sini pakai distribusi student. Kita pakai distribusi T, dicari di tabel T. Karena pengujiannya 2 sisi, maka ini dibagi. Kita cari T untuk 0,025, setengahnya dari confidence level. Maka kita dapat nilainya adalah 2,306. Kemudian kita gambar, memang lebih enak itu kalau digambar bisa membayangkan kalian. Berarti posisi titik kritisnya di sini minus 2,36 sama 2,36.
Kita akan menerima H0 jika nilai T hitungnya di antara ini. Kemudian kita hitung T-nya. Dan ternyata nilai T-nya itu adalah -3. -3 ada di luar. Artinya di sini kita menolak H0. Jadi untuk dua soal ini kebetulan sama-sama menolak H0. Kalau misalkan T-nya ketemu di dalam sini, baru kita terima H0. Gitu. Itu untuk pengujian single mean. Nah, ini yang untuk dua mean. Pengujian oh, maaf ini deskripsi yang atas belum tak ganti. Jangan dihiraukan ya yang ini. Nanti yang diupload saya perbaiki dulu slide-nya. Oke, kalau pengujian dua mean itu kita punya dua populasi yang berbeda yang masing-masing punya mean yang berbeda-beda. Dia punya mu-nya berbeda-beda. Jadi di sini hipotesa yang muncul bisa seperti ini. Dua populasi itu punya mu1 dan mu2 yang sama. Atau mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, kalau untuk pengujian dua mean ini sebenarnya step-nya sama saja. Cuma nilai T hitung sama Z hitungnya aja yang persamaannya beda. T juga sama digunakan untuk N kurang dari 30. Kalau ini untuk N lebih dari 30. Nah, di sini maka untuk N kurang dari 30 kita pakai distribusi student. Ini persamaannya. Kalau N lebih dari 30 kita pakai distribusi normal Z. Kita pakai ini persamaannya. Langsung aja ke soal. Biar lebih ini lebih ngeh lagi. Ini ada suatu eksperimental dilakukan untuk membandingkan tingkat abrasi dari suatu laminasi material yang berbeda. Gitu ya. Ada 12 piece material, 1 yang dipakai untuk tes. Kemudian dan 10 piece material 2 yang dipakai untuk tes. Berarti di sini kita punya dua populasi yang berbeda. Populasi material 1 dan populasi material 2. Sampel untuk material 1 dia punya nilai rata-rata 80 satuan. Dengan standar deviasinya adalah 4. Kemudian sampel untuk material 2, dia punya rata-rata 81 unit 81 satuan abrasi itu tadi maksudnya, dengan standar deviasi 5. Nah, sekarang dapatkah kita menyimpulkan dengan signifikan level atau tingkat kepercayaan 0,05 bahwa abrasif dari material 1 lebih besar ya ini, lebih besar 2 unit dari material 2. Jadi rata-rata punya material 1 itu dia lebih besar dari 2 jika lebih besar 2 unit daripada material 2. Misal kalau material 1 itu rata-ratanya 80 unit, maka material 2 rata-ratanya
lebih dari 82 gitu. Nah, di sini yang dilakukan pertama sama, kita tentukan dulu hipotesanya. Bahwa ternyata selisih rata-ratanya itu sama dengan 2. Yang kedua, bahwa selisihnya itu lebih dari 2. Nah, alfanya yang dipakai adalah 0,05. Nah, dari alfa ini selanjutnya kalian tentukan sama, kita tentukan dulu critical region-nya berapa. T-nya adalah 1,725. Ini dari tabel T. Kalau seperti ini berarti dia uji satu sisi atau dua sisi? Satu, Bu. Satu. Nah, berarti ini dia di tabel T itu dicari juga untuk yang T, untuk yang nilai alfanya 0,05, bukan 0,025, karena ini uji satu sisi. Nah, kemudian dari sana dihitunglah X1 barnya itu tadi kan 85. Nih. X1 barnya adalah 85. Kemudian standar deviasinya berarti S1-nya adalah 4. Kemudian untuk material kedua berarti ini belum ketulis. X bar 2-nya adalah 81. Rata-rata untuk material kedua. Standar deviasi untuk material kedua berarti S2 itu adalah 5. Kemudian N2 sama dengan berapa tadi? 10. Nah, dari informasi ini kita pakai untuk menghitung nilai T-nya. Jadi kita hitung nih, untuk mencari nilai T kita pakai persamaan ini. Dalam persamaan ini kita butuh nilai SP. SP-nya dihitung dari mana? SP-nya dihitung dari sini. Makanya dia di sini menghitung SP-nya dulu, setelah itu dihitung P-nya, dihitung T-nya, maaf, ternyata T-nya adalah 1,04. 1,04. Oke, kalau kita gambarkan di tabel distribusi gitu ya. Critical region-nya adalah untuk T lebih dari 1,75. 1,72, maaf. Misal di sini adalah 1,725. Maka yang tidak diperbolehkan adalah di daerah ini. Di daerah ini, maaf. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena hasil uji kita menunjukkan bahwa T-nya itu adalah 1,04. Berarti kan masih masuk di area ini ya. Maka kita tidak menolak hipotesa 0. Makanya di sini kesimpulannya do not reject H0. Karena nilai T-nya masih masuk. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kalau bisa, biar lebih paham lagi, ini masih jam berapa ya? Masih jam 2. Masih Bu, tapi ada. sebelumnya boleh izin Silakan. bertanya, Bu? Silakan. Ya, Bu, sebelumnya nama saya Abdul Hadi, Bu, ingin bertanya. Nah, ini kan di sini dijelaskan pengujiannya itu dari satu sisi ya, Bu. Nah, tapi kan untuk H0-nya itu dia menggunakan sama dengan. Kalau semisal nanti H1-nya itu menggunakan tidak sama dengan 2, berarti ntar jadi pengujian dua sisi gitu ya, Bu? Betul. Makanya saya bilang tergantung hipotesanya. Karena di sini dia bilangnya material 2 itu more than 2 unit. Artinya kita butuh menguji satu sisi saja kan, yang lebih dari yang lebih dari 2 unit gitu kan. Bisa dipahami enggak?
Kalau Masih. misalkan dia bilang kita mau menguji nih untuk signifikan level 0,05, tapi abrasivier untuk material 1 itu tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan 2. Kata-katanya begitu. Maka itu adalah pengujian dua sisi. Kalau di sini dia state bahwa kita ingin menguji untuk abrasive wear of material 1 itu lebih besar dari 2 jika dibandingkan dengan material 2. Lebih besar. Maka saya pakainya satu sisi saja. Yaitu yang lebih besar dari 2. Oh, berarti Bu, kalau semisal H0-nya dari awal dia statementnya gini, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, itu pasti pakai dua sisi gitu ya Bu? H1-nya tah. Kalau H0 itu biasanya jarang sekali dia pakai tidak sama dengan. Biasanya langsung sama dengan sekian gitu. Oh. Itu H0. Rules-nya begitu untuk H0 sih. Jadi sama dengan sekian. Yang boleh tidak sama dengan atau lebih dari atau kurang dari itu H1, hipotesa alternatifnya. Iya. Tuh. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau gitu, saya anggap sudah tidak ada pertanyaan. Silahkan waktunya dipakai untuk mengerjakan saja. Ini deadline-nya masih lama sebenarnya, masih tanggal 7. Kenapa saya buat lama? Jadi biar kalian lebih bisa memahami lagi. Kadang kalau deadline-nya terlalu cepat itu kalian ngerjakannya ngasal, geratakan, nyontek temennya. Cuma kalau waktunya lama, saya harap kalian lebih bisa memahami lagi dan kalian mengerjakan sendiri gitu. Ini nanti link link upload-nya akan dibuat di Classroom masing-masing. Jadi silakan ditulis di kertas A4 yang rapi, kemudian di-scan, di-upload dalam format PDF di Classroom masing-masing. Bu, permisi Bu. Oke. Untuk beberapa kelas itu masih belum diupload Bu, PPT sama soalnya ini Bu. Iya, kelas A sama D. Iya. Iya, setelah ini saya upload. Iya, Bu, makasih Bu. Sambil saya perbaiki tadi ada beberapa tipe kan? Oh iya Bu, ya. Ya, nanti saya upload setelah ini. Oke. Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, mungkin bisa saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Tolong dibuka-buka lagi bukunya. Saya pakai Walpole ini bukunya, persis di Walpole. Jadi kalian bisa download dan buka lagi Walpole-nya untuk mengerjakan soal ini. Oke, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.